saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Saya tertarik dengan tema yang dibawa. Sebenarnya bukan subtema, tapi temanya Yesus, pengharapan bagi semua. Keren ini Bapak Ibu Saudara, menantang bagi kita. Yesus, pengharapan bagi kita semua. Mari kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Kalau dari Lembaga Alkitab Indonesia, di situ memberi judul Pelayanan dan Penderitaan Paulus. Ayat 27, mari kita baca sama-sama. Yang belum dapat katakan amin. Iya, ada yang belum dapat ya. Kita baca sama-sama ayat 27, 3, 2, 1. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah jemaat yang ada di Batuhidung. Enggak ada yang amin ya? Enggak adakah Kristus yang ada di sini? Amin. Kenapa dari amin kan tadi? Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan ada di Batuhidung. Amin. Ada di gereja ini. Amin. Itulah sebabnya gereja ini diberkati. Amin. Itulah sebabnya Batuhidung diberkati. Amin. Itulah sebabnya Malina diberkati. Amin. Karena ada Kristus di tengah-tengahnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang tertulis di depan, Yesus adalah pengharapan bagi semua orang. Yesus adalah pengharapan bagi semua orang. Saya percaya bukan sekedar muncul tema ini Bapak Ibu. Ada hal yang menarik yang diberikan oleh Tuhan menjadi pesan Natal kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Menekankan kepada semua yang hadir bahwa Yesus adalah satu-satunya, bukan salah satunya pengharapan, tetapi satu-satunya pengharapan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Di luar biasa Bapak Ibu Saudara tema ini. Kalau kita dengar Bapak Ibu Saudara, koran tanggal 5 Desember kemarin, di situ menulis, ada satu teman saya mengirim berita itu kepada saya, bahwa Kaltara memiliki potensi untuk mengalami gempa 7,5 skala Richter. Ini berita. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang memilih pengharapan, dia tidak gentar apapun berita. Tapi orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, kadang-kadang dia mati sebelum gempa terjadi. Artinya betapa pentingnya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah menaruh pengharapan kepada apapun juga selain dalam Tuhan. Karena segala sesuatu di muka bumi ini yang dibangga-banggakan oleh manusia, pada akhirnya akan habis binasa. Pada akhirnya akan selesai. Tapi orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Yesus tidak akan pernah berakhir. Sampai kapanpun, sampai kita masuk rumah masa depan, ukuran 2x1 alias kuburan, pengharapan itu tidak akan pernah sirna oleh waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu adalah sebuah kerinduan, keinginan yang dimiliki oleh seseorang untuk sesuatu terjadi di masa yang akan datang. Saya percaya kita semua memiliki pengharapan yang berbeda-beda supaya Tuhan lakukan di masa yang akan datang. Yang masih jomblo berharap supaya dia akan menikah tahun depan. Itu adalah sebuah pengharapan. Batuk-batuk kayak yang masih jomblo. Saya berdoa supaya yang jomblo yang siap menikahlah tahun depan. Tuhan pertemukan dengan pasangan yang terbaik. Bapak-bapak jangan aneh. Khusus jomblo yang begini.
Ibu-ibu juga diam saja, jomblo saja, yang bilang amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan bagi orang-orang yang di luar Tuhan, pengharapan bagi orang-orang di luar Tuhan, mereka, Bapak Ibu Saudara, berharap tentang kepastian keselamatan. Mereka sedang berharap tentang bagaimana dosa itu bisa diampunkan. Itu adalah pengharapan mereka yang berada di luar Kristus. Banyak orang percaya bahwa soal masuk surga dan masuk neraka tergantung dari timbangan. Kalau timbangan dosanya terlalu berat, berarti dia akan masuk kemana Bapak Ibu? Dia akan masuk ke neraka. Kalau timbangan perbuatan baiknya berat, berarti dia bisa masuk kemana Bapak Ibu? Dia akan masuk ke surga. Tapi kalau timbangan dosa dengan timbangan perbuatan baik sama-sama berat, Bapak Ibu, kemana dia pergi? Antara neraka dan surga kan? Orang-orang di luar Kristus, mereka sedang memiliki pengharapan tentang kepastian keselamatan. Mereka masih bingung. Mereka masih mengatakan mudah-mudahan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tetapi orang-orang percaya kepada Yesus, kita memiliki kepastian di dalam Yesus. Tidak ada kata mudah-mudahan saya akan masuk surga. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan mudah-mudahan saya masuk surga, berarti engkau belum percaya sungguh-sungguh tentang siapa Yesus yang kau sembah, siapa Yesus yang kau puji. Mulai malam ini saya memberitahukan, ketika Yesus adalah Tuhanmu, engkau memiliki kepastian bahwa kapanpun engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau punya pengharapan bahwa engkau pasti masuk ke dalam kerajaan surga yang disediakan oleh Yesus bagi semua orang-orang yang percaya kepadanya. Keselamatan kita bukan ditentukan oleh timbangan. Keselamatan kita karena anugerah Allah. Allah sudah menyediakan keselamatan bagi kita melalui Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada Yesus, bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan karena tergantung dari timbangan Bapak. Sebaik apapun yang kita lakukan, tidak akan pernah bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga. Sebaik apapun yang Bapak Ibu lakukan setiap hari, itu tidak akan pernah bisa membeli yang namanya surga. Surga kita dapatkan hanya melalui iman kita kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dijamin pasti masuk surga. Karena Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri yang berjanji. Di Yohanes 14 ayat 6 dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada surga, kepada Bapa pun di surga, kalau tidak melalui aku. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus memberi jaminan kepada kita semua bahwa hanya melalui Yesus surga itu kita bisa lihat dan kita akan masuk di dalam. Hanya melalui Yesus Bapak Ibu Saudara. Tidak ada jalan lain. Jangan pernah tersesat dengan orang mengatakan jalan ke surga itu sama dengan jalan ke Roma. Bapak Ibu Saudara, jalan ke Roma memang banyak, apalagi ke rombongan Malaysia. Banyak sekali. Tapi jalan ke surga, nehi. Orang Timur bilang, bagian India, nehi. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan kita. Yesus satu-satunya Allah yang benar. Di dunia ini banyak orang yang mengaku sebagai rasul, banyak orang yang mengaku sebagai nabi, tetapi tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai rasul, yang mengaku sebagai nabi, yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui hanya Yesus Bapak. Maukah Bapak yang beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Paulus juga dengan Petrus dengan berani dia memberitahukan kepada orang-orang yang memberitakan Injil. Bapak Saudara, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, waktu dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada bersama dengan dia pada waktu itu, dia berani mengatakan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga,
Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Sementara pada waktu itu banyak orang yang sudah memiliki keyakinan pribadi mereka. Tapi Paulus dengan tegas memberitahukan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh Dia kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus satu-satunya Allah yang benar. Pegang ini baik-baik. Catat ini baik-baik. Yesus bukan salah satu, tapi satu-satunya Allah yang benar. Dia satu-satunya Allah yang benar. Kelahirannya Bapak Ibu Saudara dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Demikian juga kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Bahkan satu lagi yang kita tunggu, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Tinggal satu nubuatan dalam Alkitab yang sedang kita tunggu Bapak Ibu, tentang kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput semua orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak ada manusia yang dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya sebelum dia lahir. Tidak ada. Nabi manapun yang diakui di dunia ini, rasul manapun yang diakui oleh manusia di dunia ini, tidak ada yang dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya ke surga. Banyak orang yang mengaku nabi, mengaku rasul, tapi begitu dia mati, mati selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Yesus ketika dia mati, seperti yang dikatakannya, aku akan mati, tapi hari ketiga aku akan dibangkitkan kembali. Maut tidak bisa menahan Yesus, karena Tuhan Yesus yang berkuasa atas maut. Itulah yang disebut sebagai Allah, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia bukan sekedar manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, untuk menjadi korban yang sempurna, menjadi jalan keselamatan dan jalan pengampunan dosa bagi manusia. Karena tidak ada satupun korban yang sempurna yang bisa dipakai untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena semuanya penuh dengan cacat dan celah. Tapi Yesus, Dia adalah satu-satunya korban yang sempurna, yang menjadi jalan keselamatan dan jalan pengampunan dosa bagi manusia. Itulah sebabnya mengapa Yesus menyerahkan dirinya mati di tangan orang-orang berdosa. Dia disalibkan. Sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, dia mengucapkan satu kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan sudah selesai. Artinya semua hutang dosa manusia sudah lunas terbayar melalui pengorbanan dan kematian Yesus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Ini saya harus pertegaskan kepada kita semua yang hadir. Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Ketika Bapak Ibu ada masalah, Yesus adalah andalan kita. Ketika Bapak Ibu mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan dukun, kau akan kecewa pada akhirnya. Kau akan menangis pada akhirnya. Karena yang berbicara ini juga mantan dukun. Makanya saya tahu persis akibatnya kalau kita pergi kepada dukun. Bapak Ibu Saudara, kalau jalan yang dulu kita sudah pernah jalani, jalan yang dibuat oleh iblis, jalan yang membuat kita hidup di dalam minuman keras, jalan yang membuat kita menyembah berhala, jalan yang mengarahkan kita untuk percaya kepada dukun, bahkan jadi dukun. Hari ini Tuhan mau memberitahukan kepada, berhentilah mengikuti jalan itu. Ikutilah jalan yang sudah diberikan oleh Allah melalui Yesus. Jalan apa namanya? Jalan pertolongan. Sebelum segala sesuatu akan berakhir, sebelum Bapak Ibu disebut sebagai almarhum ALN, ada pangkat terakhir, ada titel terakhir. Bagi laki-laki ALN, bagi perempuan ALNH, lebih panjang sedikit. Sebelum hal itu terjadi, saya mau memberitahukan kepadamu hari ini, bertobat, pulanglah melalui jalan lain, seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang Majus. Jangan kembali ke jalan yang lama.
Orang-orang yang sudah sudah mengikut Yesus, beribadah kepada Yesus, lalu masih mabuk-mabukan, masih judi, masih main perempuan, berzina dan sebagainya. Anda sedang mengikuti jalan yang lama. Hari ini Yesus memberitahukan kepadamu, pulanglah, kembalilah kepada jalan Allah. Kembalilah kepada jalan Yesus. Jalan yang disebut bertobat. Karena kalau engkau sudah bertobat malam ini, siapa tahu nanti malam Allah akan datang untuk mencabut nyawa. Maka tidak ada harapan untuk masuk surga. Sebelum itu terjadi, saya memberitahukan kepadamu pada malam hari ini, ambillah kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar, saya memberitahukan kepada kita, setialah mengiringi Yesus. Jangan pernah engkau meninggalkan Yesus gara-gara apapun. Yang perempuan yang masih jomblo, jangan pernah engkau meninggalkan Yesus gara-gara laki-laki. Lebih baik kau putus dengan laki-laki itu daripada kau putus dengan Tuhan. Karena ketika kau putus dengan laki-laki yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kau bisa putus dengan hubungan dengan Tuhan dan kau tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Kalau kau yakin bahwa Yesus satu-satunya Allah yang benar, setialah kepada Tuhan. Jangan karena wanita bagi laki-laki yang jomblo meninggalkan Yesus. Jangan mengikuti jalan Yudas. Hanya karena harta kekayaan, hanya karena duit, hanya karena jabatan kau meninggalkan Yesus. Siapa tahu setelah kau meninggalkan Yesus, karena jodoh, karena laki-laki atau karena perempuan, karena uang, karena harta kekayaan, karena jabatan, habis itu kau mati, tidak ada kesempatan bagimu untuk bisa melihat kerajaan Allah. Hari ini saya memberitahukan kepadamu, setialah kepada Yesus. Yesus adalah pengharapan. Tidak ada pengharapan lain yang bisa menjamin kepastian, keselamatan dan kepastian kemenangan dalam setiap masalah. Hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mengambil jalan Yudas. Hanya karena laki-laki, hanya karena perempuan, hanya karena jabatan, hanya karena harta kekayaan, hanya karena hal-hal yang sifatnya sementara saja. Karena mereka tidak tahu akhir daripada keputusan Yudas, dia gantung diri. Orang yang bunuh diri tidak akan pernah bisa masuk di dalam kerajaan surga. Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Saya punya anak muda di gereja. Dia sudah usia 30-an tahun, Bapak Ibu. Saya selalu tekankan di dalam jemaat yang lain. Saya memberitahu, lebih baik engkau putus hubungan dengan pacarmu daripada engkau putus hubungan dengan Tuhan. Lalu dia buat statement begini, Bapak Ibu. Pak Pendeta, lebih baik saya tidak menikah daripada saya menikah dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bilang apa, Bapak Ibu Saudara? Janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tidak seimbang dan tidak seiman denganmu. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Alasan nomor satu adalah faktor keselamatan. Yang mengatakan ada persamaan apa sih antara terang dengan gelap? Tidak ada persamaan sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, setialah mengiring Yesus. Matius 16 ayat 24 di situ dikatakan begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Orang-orang yang mengikuti jalan lama, dia tidak akan pernah bisa menyangkal diri. Dia tidak akan pernah bisa memikul salib. Dan dia tidak akan setia mengikut Yesus. Tapi ketika kau percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa menyangkal diri. Tawaran dunia yang membawa kita jauh dari Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus dan komitmen kita, itu akan bisa kita tepis. Apalagi Bapak Saudara, jalan lama itu tidak akan pernah bisa
membuat kita bisa setia mengiring Yesus. Kecuali Bapak Ibu Saudara mau mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti jalan yang lain, jalan Tuhan. Jalan Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Lalu dia mengatakan begini, ini kata Yesus, karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Lalu ayat 26, dia mengatakan apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya engkau memperoleh semua yang kau inginkan di dunia ini, tapi setelah itu engkau mati masuk neraka? Tidak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati, setialah mengiring Yesus sampai menembuskan nafas terakhir. Amin. Kalau engkau ada masalah, ingat Tuhan bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hamba-hamba Tuhan setialah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Orang yang setia melayani Tuhan tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan mati oleh karena kekurangannya. Selama kita setia melayani Tuhan dengan segenap hati, Allah yang mempunyai langit dan bumi akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Saya sangat yakin, saya sudah mengalami itu Bapak Ibu. Apalagi hamba Tuhan GSCA, saya tahu jalurnya dan sudah lama saya ikut jalur itu, jalur penderitaan. Organisasi mengutus, pergilah, benar-benar pergilah. Tidak ada sesuatu yang diberikan, pergilah. Kalau mau hidup pasang lutut, berdoa dengan cukup puasa. Bapak Ibu Saudara begitu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau mau jadi gembala GSCA, itu artinya siap masuk di dalam jalur penderitaan. Kalau masih bertahan jadi gembala GSCA, keren Bapak. Karena saya sudah ngalamin itu. Ya, satu kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu. Waktu saya mulai merintis di Tanjung Sewa, saya kehabisan uang, kehabisan makanan. Dekat rumah kami Bapak Ibu Saudara, ada seorang pegawai di perusahaan. Dia baru habis gajian. Malam hari Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, Tuhan, aku tidak akan pernah minta kepada siapapun. Tidak akan pernah. Saya akan minta kepada Bapakku di surga. Bapak di surga akan menggerakkan bapak-bapak di bumi untuk menolong saya. Jangan pernah minta kepada bapak-bapak di bumi. Minta kepada Bapak kita di surga. Amin. Bapak di surga akan menggerakkan bapak-bapak di bumi. Saya berdoa malam hari. Lalu Bapak Ibu Saudara, setelah saya berdoa, Bapak, aku kehabisan uang, nggak ada beras. Istri anak mau makan apa? Ada lagi yang tinggal sama kami di rumah. Kasih makan apa mereka ini? Kami biasanya beli tempe satu, dibagi dua. Untuk makan malam satu potong, makan siang satu potong. Satu potong itu dibagi 8. Ya kira-kira segini lah satu orang dapat. Waktu selesai saya berdoa, ternyata Bapak di surga menggerakkan bapak-bapak di bumi. Betul. Satu malam itu Bapak Ibu Saudara, tetangga kami baru habis gajian. Saya nggak tahu kalau dia habis gajian Bapak Ibu. Saya berdoa bukan karena dia habis gajian. Saya juga tidak tahu kalau Tuhan menggerakkan Bapak ini. Malam hari begitu dia mau tidur, dia bilang, saya dengar suara Tuhan, ambil uang dompet, berikan kepada hamba di depan. Jelas Tuhan kasih tahu Bapak. Berikan kepada hamba Joni. Dia bilang apa? Oh, ini suara apa ini? Masa gaji baru gajian mau kasih hamba Tuhan ini? Enak aja. Dia mau tidur, gak bisa tidur.
Begitu dia memerah matanya, Tuhan kasih tahu, uangmu yang di dompet berikan kepada hambaku Joni. Saya keperluan tidur lagi, nggak bisa tidur. Jam 12 malam, tetap dia merem-lek gara-gara uang di dompet. Sampai subuh, nggak bisa tidur gara-gara uang di dompet. Kira-kira jam 5 pagi, dia menyerah. Karena apa? Gara-gara nggak bisa tidur. Dia bilang, oke lah Tuhan, saya akan ambil uangku itu, memberikan kepada hamba Tuhan depan. Entah dengan sukacita atau tidak, pokoknya dia kasih uang itu. Tengah malam Bapak Ibu dia gedung rumah saya, masih pakai kaos kutang. Saya bilang, kenapa juga Bapak ini datang minta doa jam begini? Dan bisakah tunggu siang-siang? Ternyata ada bapakku yang mendorong Bapak ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, waktu ketemu saya buka pintu, Pak ada apa? Boleh masuk silakan Pak. Dia bilang apa? Pak Pendeta, sebelum saya ngomong Pak Pendeta terima dulu ini. Amplop Bapak Ibu. Saya bilang apa lagi ini? Sebelum saya ngomong Bapak terima dulu. Saya terima lah Bapak. Saya nggak tahu kalau ini uang. Dia bilang begini Pak, waktu saya sudah terima uang itu, dia bilang seperti damai dalam hati dia itu luar biasa melawan. Dan dia hampir menangis. Dia cerita kepada saya, Pak, gara-gara uang ini Pak, saya nggak bisa tidur sampai sekarang. Hah? Aku juga bingung. Masa sih gara-gara uang ini? Ini Bapakku di surga, Bapak itu hebat luar biasa. Supaya kita jangan khawatir ya. Amin. Kalau masalah uang, bingung kayak kiamat sudah dunia ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberitahukan kepada saya sejak jam 10 malam Pak. Berikan uang dompet itu kepada hambaku Joni. Jelas kasih tahu nama Bapak. Tapi saya masih berkeras hati. Tapi syukurlah Bapak sudah terima saat ini baru saya mengalami ketenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya terima uang itu. Dalam hati saya, Bapakku di surga. Apakah ada bapak-bapak lain lagi seperti ini? Yeay, kita punya Bapak yang hebat, amin. Jangan bertengkar terus karena habis uang. Kita punya Bapak yang hebat. Beritahu kepada Bapak kita di surga. Bapak-bapak di bumi buat dia tidak tidur, supaya beri uang dulu kepada dia, jemaat yang sedang membutuhkan uang. Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak membiarkan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, setialah mengiring Yesus. Mulai malam ini semua yang hadir ini, terutama yang masih muda, jangan pernah kau meninggalkan Yesus. Karena begitu engkau meninggalkan Yesus, kiamat terjadi. Dan kalau Bapak Ibu sudah sadar, mengerti bahwa Yesus satu-satunya Allah yang benar, setialah beribadah kepada Dia. Amin. Setialah melayani Tuhan, yang punya talenta setia. Jangan pernah meninggalkan ibadah kepada Tuhan hari Minggu. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Amin. Karena ada janji Tuhan dalam kepada orang-orang beribadah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang apa? Orang yang setia beribadah kepada Tuhan, dia bilang apa? Aku akan memberkati air minumanmu. Aku akan memberkati roti makananmu. Aku akan menjauhkan dari tengah-tengahmu segala penyakit. Jadi Bapak Saudara, ada janji Tuhan kepada orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Kemudian setia melayani Tuhan, beri diri untuk melayani Tuhan. Kalau kami beri umur panjang hingga hari ini, itu bukan kebetulan. Kenapa Anda mati minggu lalu? Kenapa Anda mati tahun lalu? Tujuannya supaya hidupmu yang diberikan oleh Tuhan sampai hari ini kepakai untuk memuliakan Tuhan, pakai untuk melayani Tuhan. Jangan pergi berburu terus hari Minggu. Apalagi lagi Piala Dunia sekarang. Malam Minggu nonton sepak bola sampai pagi
atau ibadah kepada Tuhan. Layani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selagi Tuhan memberikan kesehatan ya, tubuh yang sehat, Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan punya rencana supaya pakailah semua itu untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang masih muda, berikan hidup untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Beri hidup untuk melayani Tuhan. Jangan pernah terlambat. Dulu Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita. Ada seorang anak muda di sebuah gereja, tapi bukan di gereja ini. Saya pastikan, tapi itu gereja dulu di tempat lain, di Arab kah atau di Palestina kah. Bapak Ibu Saudara, gembala sidangnya datang kepada dia karena anak muda ini punya talenta luar biasa. Dia punya kemampuan luar biasa, Bapak Ibu. Datanglah Pak Gembala pada dia. Nak, katakanlah namanya Anton ya. Ton, saya lihat kamu punya talenta yang luar biasa, Ton. Bapak mau supaya kamu terlibat dalam pelayanan di gereja. Dia bilang apa? Oke Pak Pendeta, nanti kalau misalnya saya sudah lulus sekolah ya, baru saya akan melayani di gereja. Pak Gembala bilang, oke Ton, saya akan tunggu kamu lulus ya Ton. Setelah dia lulus kuliah, lulus sekolah, Pak Gembala datang lagi. Ton, kamu terlibat pelayanan di gereja ya Ton ya. Dia bilang apa? Pak Gembala, nanti kalau saya sudah selesai kuliah ya Pak Gembala ya. Oh iya Kak Ton. Baik, Pak Gembala ingat, waktu di SMA, tunggu selesai SMA. Selesai SMA, dia bilang apa? Tunggu selesai kuliah. Oke, Pak Gembala ini sabar. Setelah dia selesai kuliah, Pak Gembala datang lagi. Ton, kamu sudah selesai kuliah Ton. Jadi kamu melayani gereja ya, bantu Bapak. Pak Gembala, saya kan baru lulus kuliah Pak Gembala. Nanti kalau misalnya saya sudah kerja ya Pak Gembala. Oke, gak apa-apa Ton, kalau memang maunya begitu. Pak Gembala pulang ke rumah. Tuhan, Kau yang memberi dia talenta, kemampuan kepadanya. Tapi sudah 3 kali dia berusaha mengelak dari tawaran saya. Aku serahkan Anton ke dalam tangan. Syukur gak ada nama Anton yang hadir ya Bapak Ibu ya. Maafkan kalau ada nama Anton. Lalu Bapak Ibu Saudara, suatu hari terdengar kabar Anton sudah stadium 4. Stadium 4 artinya sedikit lagi dia akan mendapat gelar yang baru, ARN. Lalu Bapak Ibu Saudara, Pak Gembala datang ke rumah sakit sambil membawa setangkai bunga yang sudah layu. Waktu dia lihat Pak Gembala bawa setangkai bunga yang layu, setangkai bunga, senang sekali si Anton. Wah, Pak Gembala datang menjenguk saya. Lalu Bapak Ibu Saudara, Pak Gembala ini sekalipun hatinya sedang sebel, namanya Gembala, mana ada yang benci jemaat. Walaupun jemaat kadang-kadang kurang ekor dengan Gembala, tapi Gembala tetap sayang kepada jemaat. Lalu Bapak Ibu Saudara, Pak Gembala doakan Anton. Tuhan, kuserahkan Anton ke dalam tangan. Selama ini Tuhan, aku sudah menawarkan Anton untuk memakai kesehatannya, memakai kesempatan, memakai talentanya untuk melayani Kau. Tapi sampai saat ini Anton menolak tawaranku Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah kehendak-Mu Bapa. Anton gemetar dengan doa Pak Gembala. Setelah itu Pak Anton memberi dia setangkai bunga yang lain. Waktu si Anton terima Bapak Saudara setangkai bunga ini, Anton bingung. Kenapa Pak Gembala kasih saya setangkai bunga yang lain? Dia tanya, kenapa Pak Gembala? Pak Gembala kasih saya setangkai bunga yang lain. Dia bilang, anak muda, sama seperti bunga ini, demikian juga dengan diri. Bunga ini tidak ada gunanya, sudah layu. Kalau sudah mau mati baru mau melayani Tuhan. Karena sebelum itu dia mengatakan, Pak Gembala, kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan di gereja. Pak Gembala ketawa-ketawa di dalam ruangan. Tonton, kamu tuh sama seperti bunga ini.
tidak ada gunanya, tidak menarik. Dan Tuhan tidak butuh bunga seperti ini. Tuhan juga tidak butuh kamu. Masih banyak lagi yang lain yang memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Kamu ingat 3 kali saya menawarkan kepada kamu untuk melayani Tuhan. Tapi sekarang ketika kamu sekarat seperti bunga ini, kamu mau melayani Tuhan, kamu pikir Tuhan itu mau terima yang bunga seperti ini? Orang seperti kamu. Bapak saudara, cerita ini kelihatannya biasa saja, tapi ada makna yang penting untuk kita cermati baik-baik. Setia melayani Tuhan. Beri dirimu untuk melayani Tuhan. Jangan sekedar menjadi jemaat saja. Jangan sekedar menjadi penonton dalam gereja. Biasanya jemaat yang menjadi penonton dalam gereja bikin kacau dalam gereja. 11 orang saja pemain, itu pemain itu, kiper, goblok banget kiper nih. Coba strikernya ini begini. Kenapa juga dia macam-macamnya ngomong. Itu jemaat-jemaat yang menjadi penonton seperti itu. Suka bikin ribut dalam gereja. Beri diri untuk melayani Tuhan supaya jangan jadi penonton, jadi pemain semua dalam gereja. Apa saja bisa kau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Amin. Tuhan juga tidak mau ribut dalam gereja. Gembala sedang memikirkan visi yang besar. Gembala sedang memikirkan hal-hal yang hebat ke depan, memenangkan jiwa-jiwa. Mendoakan jemaat siang dan malam. Kadang-kadang jemaat tidak memikirkan tentang gembalanya yang siang malam berdoa untuk jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan jadi penonton dalam gereja. Pakailah dirimu untuk melayani Tuhan, apa saja yang bisa melakukan. Saya percaya kalau dalam gereja ada banyak jemaat yang menjadi pemain-pemain siap melayani Tuhan dengan apa saja yang dia bisa lakukan sesuai dengan kemampuan talenta yang diberikan oleh Tuhan, gereja itu akan maju. Karena banyak gereja yang tidak bisa maju karena orang-orang dalam gereja itu seperti Herodes semuanya pengen makan ke Yesus itu. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi jemaat yang suka mensupport pelayanan. Beri diri melayani Tuhan. Support pelayanan, dukung gembala. Jangan menjadi lawan gembala. Karena itu tidak baik. Ya, tidak baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kau menjadi lawan gembala, dukunglah gembala. Kalau dia punya kesalahan, doakan dia. Jangan menjadi hakimnya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi setialah beribadah kepada Tuhan. Amin. Setialah melayani Tuhan. Kita punya Yesus satu-satunya pengharapan bagi kita. Tidak ada pengharapan yang lain selain daripada Yesus. Ya. Saya percaya gereja ini diberkati Tuhan. Amin. Gereja ini gereja maju. Jemaat-jemaat di dalam gereja jemaat yang diberkati Tuhan. Ini aminnya kurang 100%. Kebarap ya. Saya percaya jemaat-jemaat di gereja ini diberkati Tuhan. Amin. Menjadi pemain-pemain dalam. Amin. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Amin. Menjadi jemaat-jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan tunggu memati baru mau setia. Pas ada masalah-masalah, Tuhan di mana engkau? Nah, ada cerita konyol lagi Bapak. Bukan cerita konyol. Ya ini ada maknanya Bapak. Suatu waktu di sorga, ini cerita di sorga. Saya juga belum pernah ke sorga. Namanya cerita kan? Orang-orang antri menunggu panggilan namanya tercatat dalam buku kehidupan. Karena dalam Alkitab, orang-orang yang percaya kepada Yesus namanya tercatat dalam buku kehidupan. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang masuk surga, panggilan nama mereka satu persatu. Lalu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah namanya terpanggil tadi, mereka masuk di dalam kerajaan surga yang sangat menyenangkan. Tapi ada satu bapak ini, namanya tadi panggil-panggil. Ngamuklah dia. Oi malaikat, kenapa juga nama saya belum dipanggil? Lalu dia tanya, nama lu siapa? Matias. Dan ada nama Matias dijadikan, makanya saya cari nama Matias. Matias.
Dia malaikat itu cari dalam buku kehidupan Matias. Nggak ada nama Matias di sini. Kenapa bisa tidak ada? Lalu malaikat tanya, waktu kau di bumi, adakah kau ibadah kepada Tuhan? Adakah kau melayani Tuhan? Aku sibuk Tuhan. Waktu di bumi aku sibuk, banyak sekali usahaku. Hari Minggu aku pergi ke hutan, ke berburu. Oh ya, itulah Matias, Tuhan malaikat bilang. Gara-gara kami sibuk juga di surga, catat nama orang yang setia beribadah dan setia melayani Tuhan. Sampai lupa catat namamu. Jadi engkau tidak punya tempat di surga, Matias. Karena kita sama-sama sibuk. Jadi kau pergilah ke kau neraka sana. Nah, Bapak Ibu, jangan seperti Matias. Amin. Amin. Yesus satu-satunya sumber pengharapan kita. Amin. Mari kita ucapkan sama-sama. Yesus satu-satunya sumber pengharapanku. Yesus satu-satunya sumber pengharapan. Tepuk tangan buat Tuhan.